kemarin, ya, melalui form Padlet yang sudah kalian isi lewat chat, gitu ya. Jadi kesepakatan kelas yang akan kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Contoh kayak saling tolong menolong, saling menghargai, saling menghormati dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat ada beberapa kesepakatan kelas. Contoh yang pertama adalah apa kemarin yang kita sepakati? Boleh HP-an gitu ya, tapi tidak boleh mengganggu proses belajar mengajar. Nah, sekarang kita sepakati ini keyakinan kelas apa yang akan kita yakini di dalam kelas untuk mengimplementasikan dari kesepakatan ini. Ada yang tahu? Ya, apa Mbak? Oke, betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mendengarkan patah dua kata dari teman-teman PDB ya dalam kegiatan berbagi ilmu mengenai ilmu yang sudah kami dapat di CDB mengenai budaya positif di sekolah, penerapan budaya positif di sekolah. Kami ucapkan terima kasih, kami selaku CDB mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan untuk kegiatan berbagi ini. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga terhadap teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang akan kami jelaskan hari ini. Untuk hari ini ada dua sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Didi Sunaryan SPD dan kemudian Ibu Nurani Firdausi. Kemudian sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan diskusi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja Bapak Didi Sunaryanto untuk menjelaskan materi yang terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir untuk mendengarkan apa yang sudah bisa kita peroleh dari pelajaran ini. Kita harapkan nanti apa yang sudah kami peroleh kita jelaskan kepada kita supaya nanti ada sebuah perubahan yang positif yang nanti bisa kita terapkan dalam diri siswa kita. Ini yang akan kita bagikan, kita berbagi ilmu tentang namanya budaya positif. Jadi nanti di sini pada intinya kita akan memberikan sebuah penggalian materi apa itu namanya budaya positif dan apa yang akan kita lakukan dalam budaya positif ini, dan mungkin kita juga bisa merefleksikan diri apakah kita sudah berperan dalam sebuah perubahan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, ini sebelum kita
melakukan kegiatan tentang materi, kita refleksi dulu tentang beberapa pertanyaan yang sudah ada di papan seperti ini. Apakah Anda setuju dengan pernyataan seperti di bawah ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setiap kita memberikan hukuman kepada siswa, itu apakah sudah bisa membuat perubahan yang bisa mendisiplinkan anak? Mohon dicatatkan dulu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kita sudah melakukan kegiatan ketika anak melanggar peraturan, kemudian dilakukan beberapa hukuman yang antara lain kita anggap hukuman itu positif di siswa. Tapi apakah kegiatan itu sudah bisa mendisiplinkan siswa kita? Apakah masih terus melanggar? Ketika kita sudah memberikan hukuman seperti ini. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita akan selalu setiap kita mengevaluasi kegiatan pembelajaran kita selalu mengasihkan namanya penghargaan terhadap siswa-siswa yang mempunyai prestasi. Tapi apakah penghargaan yang kita berikan itu juga memotivasi anak untuk bisa berpacu lebih sadar lagi atau lebih konsentrasi lagi atau memotivasi dia dalam belajarnya, ataukah membuat siswa lain itu menjadi kecewa karena ada pemberian penghargaan terhadap siswa yang satunya. Itu yang bisa menjadi pemikiran bagi kita. Apakah setuju dengan hal-hal seperti ini? Untuk bisa merefleksikan apa yang ada dalam beberapa pertanyaan itu, maka kita akan menggali, mengeksplorasi konsep-konsep dalam budaya positif yang sudah kita terima. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi meliputi 5 posisi kontrol serta restitusi melalui segitiga restitusi. Lalu next, kita mulai dari yang pertama. Apa sih disiplin positif? Nilai-nilai kebajikan yang universal itu. Kita coba ada sedikit kegiatan. Ini ada perubahan paradigma kita. Misalkan kita melakukan kegiatan seperti ini, nanti apa yang terjadi? Ada A dan ada siswa B. Anggap A itu adalah kita dan B adalah teman Anda. Monggo sambil kita perhatikan dulu nih secara sobek secara kertas kecil, tuliskan benda. Anggap itu benda, kita bayangkan ada benda yang paling bermanfaat, timpan, berlian dan sebagainya boleh. Kita pegang misalnya, nah seperti itu. Kemudian letakkan di satu tangan, genggam, buat kepala. Terus teman Anda itu mencoba sekuat tenaga untuk merebut benda itu. Apa yang Anda lakukan? Memperhatikan sekuat tenaga itu bagi yang memiliki benda tersebut. Tapi benda dengan teman Anda, dia akan berusaha untuk merebutnya. Nah, berarti di sini sudah pertama bahwasanya dalam jiwa kita itu sudah ada sifat-sifat seperti itu. Kita selalu akan menggenggam sesuatu yang istimewa bagi kita. Tapi ketika kita menjadi orang lain, ada sesuatu yang menarik, kita akan merebut sesuatu. Itu filosofinya. Next. Ini ada beberapa perubahan paradigma menurut teori kontrol, teori saja yang sudah kita terima.
bahwasanya ilusi guru itu mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memasak. Ini teori ilusi. Kita berangan-angan berilusi. Bagaimana guru itu bisa mengontrol murid? Perubahan paradigma atau stimulus respon menurut teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Itu menurut teori, menurut saya teorinya. Stimulus respon serta teori kontrol. Kalau menurut teori stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita implementasikan ke siswa kita. Kita mencoba mengubah agar mereka berpandangan sama seperti kita. Mana kita baik terus. Tapi di mata kita baik, di mata kita belum tentu bisa baik. Nah, seperti itu teori kontrolnya. Sehingga menurut teori kontrol, kita harus bisa memahami orangnya dulu supaya dia bisa menjalankan kontrol yang sudah kita lakukan. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, berarti kita selalu menilai perilaku buruk seperti salah. Padahal kesalahan mereka punya tujuan. Aku ingin seperti ini, tapi kita anggap masih sama. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, dan seterusnya dibaca. Business. Nah, ini teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Saya sudah suka mumet ini membacanya. Yang kegiatan disiplin positif itu antara lain teori-teori yang sudah digalakan. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian kita harus berpikir model menang dan menang. Kemudian ada realitas kebutuhan kita berbeda. Sehingga kita harus berusaha memahami pandangan dunia atau memahami orang lain. Langsung. Yes. Ini terakhir saya belajar pelajaran kedua ya. Kita ada makna disiplin. Disiplin itu artinya berasal kata dari disiplina, artinya belajar. Berarti makna ini bisa membuat orang untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Namun dalam budaya kita, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain itu untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu artinya patuh. Kecenderungannya disiplin itu menimbulkan ketidaknyamanan. Ini sudah kita rasakan kalau kita benar-benar kegiatan kedisiplinan, kadang kalau kita melanggar tidak nyaman. Kita lakukan disiplin karena menghindar hukuman. Ini terakhir saya sebelum dilanjutkan, nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai kebajikan itu artinya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai kebajikan yang ingin kita ciptakan sebagai anak Indonesia itu adalah dengan namanya profil pelajar Pancasila. Tujuan akhir dari pendidikan kita adalah menciptakan anak untuk memiliki nilai kebijakan yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bertanggung jawab. Silakan berikutnya di pengajian berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Saya lanjutkan
melanjutkan mengenai teori kontrol ya. Nah, yang tadi sudah dijelaskan bahwa ketika ada secara interpretasi dipegang, terus ada temennya yang nyuruh buka gitu kan. Ternyata adanya duit nggak mau buka ya. Kenapa kira-kira duit bukan mau buka? Karena itu sesuatu yang sesuatu yang istimewa. Artinya saya buka atau tidak itu apakah karena desakan dari orang lain atau memang dari diri sama sendiri. Dari disiplin itulah istilahnya kontrol di sini. Nah, itu namanya teori kontrol. Artinya apa? Kontrol itu hanya yang bisa mengontrol diri kita itu diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kita juga tidak bisa dikontrol orang lain. Nah, itulah makanya kenapa kita harus memunculkan motivasi intrinsik di siswa. Itu dari istilah teori kontrol. Oke, di sini saya akan bahas mengenai teori motivasi. Apa sih motivasi intrinsik? Ada istilah dua macam ya. Ada eksternal, ada internal. Nah, yang biasa kita lakukan itu kan apa sih? Ke anak-anak hukuman ya. Apakah hukuman itu efektif ya? Belum tentu. Ya, karena apa? Ketika tidak ada hukuman, maka anak itu akan kembali ke sifat semulanya. Itu artinya hanya motivasi eksternal aja yang dimiliki. Nah, jika tidak ada ya dia akan kembali lagi. Sama halnya ketika kita memberikan suatu imbalan atau memberikan penghargaan. Kira-kira apakah ketika penghargaan itu tidak ada akan kembali lagi siswa tersebut? Bisa jadi. Nah, maka dari itu kenapa sih butuhnya motivasi internal di sini? Bagaimana cara untuk menunjukkan motivasi internal? Yang bisa kita lakukan dengan menggunakan keyakinan keras. Jadi mungkin beberapa teman-teman di sini kan ada loyalitas ya. Mungkin bisa kita lakukan itu ada kesepakatan. Nah, kesepakatan itu bisa kita breakdown jadi sebuah keyakinan. Apa perbedaannya keyakinan dan kesepakatan kelas? Kali ini kita akan menjelaskan. Apa itu restitusi? Aku mau sewa tempat ini 24 jam, Pak. Siapa kamu yakin? Ada sosok. Kita dulu kamu sama cowok itu enggak? Iya, kalau kita biasanya di kelas itu kan ada istilah peraturan, ada istilah keyakinan gitu kan ya. Kalau peraturan biasanya menunjukkan kembalikan buku ke tempat gitu kan, dilarang membantu. Nah, kita mengubah peraturan itu dengan apa? Dengan istilah-istilah yang positif gitu, Bapak Ibu. Jadi kalau mengembalikan buku ke tempatnya, oh itu artinya bahwa kita ada keyakinan keras, harus ada usaha, harus menghormati orang lain, harus berkomitmen dan sebagainya. Jadi peran semacam itu sebenarnya untuk menciptakan sebuah budaya positif di sekolah. Bisa dilarang, jadi menurut hasil riset ya, bahwa menyatakan bahwa di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya. Terus ternyata di dalam riset itu juga penghargaan menghukum itu mengurangi sebuah kecepatan. Penghargaan itu tidak efektif sebenarnya. Penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa ya? Hanya kalau misalkan salah satu guru memberikan penghargaan ke salah satu siswa, maka siswa yang lain juga akan merusak hubungan dengan siswa yang lain. Itu tidak efektif untuk penghukuman dan penghargaan. Nah, sekarang ada istilah dua macam, ada istilah hukuman dan ada istilah konsekuensi. Nah, di sini mungkin beberapa teman itu kan ada yang kira-kira sama nggak sih hukuman dengan konsekuensi kira-kira? Sama nggak? Nggak sama ya? Kayaknya nggak sama. Apa bedanya hukum dan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu lebih ke
Jadi orang itu paham, oh akibatnya akan semacam ini kan gitu. Kalau hukuman itu lebih ke akal itu sebenarnya nggak paham gitu. Saya dihukum kayak gini itu untuk apa terhadap diri saya? Itu namanya hukuman. Contoh di sini mencatat 100 kali, dan kemarin juga ada yang mencatat saya itu hukuman ini. Yang kemarin di pojok anak-anak yang nulis sampai 100 kali, artinya hukuman. Dan anak itu sebenarnya nggak paham kenapa sih kok harus sekali terus dampaknya di orang kita tidak sadar. Jadi di sini tuh kita sebagai PA dan sebagai guru itu menciptakan sesuatu yang positif ke siswa gitu. Tanpa melakukan pembohongan dan penghakiman. Nah, terus untuk konsekuensi apa? Nah, kalau konsekuensi kan akibat yang harus dilakukan kan gitu. Kalau akibat jadi sebenarnya ada kesadaran terhadap diri kan. Ya. Tapi hanya untuk hal tertentu. Misalkan contoh di situ kertas tulisnya dicoret-coret, oh berarti konsekuensinya harus begini gitu. Nah itu namanya konsekuensi. Kira-kira kalau hukuman sama konsekuensi itu lebih tepat mana? Konsekuensi. Nah saya tawarkan ada satu pemerintah. Nah ada satu istilah adalah restitusi. Jadi selain hukuman, konsekuensi itu ada namanya restitusi. Restitusi itu apa sih? Nah itu perbedaannya di situ. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kamu lari, kamu lari, gitu kan. Kalau konsekuensi, anak paham sebenarnya. Kalau restitusi, apa? Berarti anak ini akan membuat sebuah pilihan. Kita akan banyak menanyakan ke anak mengenai keyakinan yang sudah kita buat. Apakah kamu melakukan kayak gini kenapa? Terus setelah kenapa? Apa yang harus kamu lakukan setelah kamu melanggar peraturan? Jadi diberikan pilihan ke anak itu restitusi. Bedanya dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi anak apa? Saya harus ini. Tapi kalau restitusi dikembalikan ke siswanya. Jadi siswanya yang berfokus untuk mencari problem solving atas apa yang sudah dilakukan. Itu namanya restitusi. Kenapa sih kok anak murid itu melanggar? Ada pertanyaan di situ. Kenapa sih kira-kira kok melanggar ya? Siswa kita kok suka melanggar kenapa ya? Biasanya kan terlambat gitu kan ya. Atau di kelas itu kami sendiri gitu. Kira-kira kalau di kami sendiri itu kenapa? Biasanya bosan. Nah, selain itu mencari perhatian. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Artinya, kalau manusia itu tidak memenuhi 5 dasar itu, maka dia akan salah satu dia akan melanggar peraturan karena tidak terpenuhinya kebutuhan dia. Ya. Contoh dia suka main di kelas, oh berarti kebutuhan dasar kesenangannya dia tidak terpenuhi. Akhirnya kayak gitu, nggak bentuknya rame. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Nah, di sini ada kebutuhan kasih sayang yang tadi itu perhatikan itu di kelas. Oh berarti kebutuhan dasar dia mengenai kasih sayang itu sangat sehingga dia sekali perhatian. Kemudian yang kedua penguasaan. Nah, contoh biasanya kalau kelas 1 dan kelas 3 itu kan rame kayak gitu kan ya. Artinya biasanya kelas 3 kan dia karena dia merasa berkuasa gitu sehingga kebutuhan dasar manusia yang kedua ini pasti dia pengen dipenuhi karena dia merasa senior. Terus yang ketiga adalah kebutuhan dasar tentang kesenangan. Terus tentang hidup dan kebebasan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang cenderung manusia itu akan pengen dipenuhi oleh manusia itu sendiri. Sehingga kalau tidak terpenuhi maka akan terjadi itu tadi siswa yang di kelas itu kami sendiri cari perhatian. Nah, selain dari restitusi tadi ada istilah kontrol. Kemarin tadi sudah saya jelaskan mengenai kontrol ya. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Nah, kita
sebagai PA maupun guru master kan sering menemukan anak-anak yang melanggar di kelas, melanggar kesepakatan gitu kan. Biasanya tadi menggunakan beberapa posisi kontrol. Nah, ada posisi kontrol sebagai penghubung. Misalkan ada rame, terus kamu berdiri di depan kaki satu gitu kan, itu namanya posisi sebagai penghubung. Yang kedua, ada posisi membuat orang merasa bersalah. Jadi kamu nggak kasihan sama ibu, kamu nggak kasihan ibu terus sudah capek aja. Itu artinya bahwa dengan sini masuk buat orang merasa bersalah. Terus selanjutnya ya, hukum ini dan membuat orang bermasalah ya, misalnya membuat orang bersalah. Itu adalah sebuah identitas yang benar-benar sebetulnya. Ya. Terus selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai teman. Nah, kalau teman ini kayak apa yang namanya ngobrol sama teman bedanya, aduh sudah bersama ayo gitu kan, masa kamu nggak mau sih, tidak, ibu kan tahu baru kuliah mas kan apa gitu, dari banyak orang Jawa gitu kan. Nah ini sebenarnya kontrolnya dia dari luar dari masih istilahnya motivasinya gitu. Terus yang keempat itu dia sebagai pemantau. Kalau pemantau biasanya, kamu tahu aturan di sekolah apa? Jadi kalau kamu kenal bahasa Indonesia ini, kamu kenapa berkali apa? Itu namanya pemantau. Nah, baru yang ketiga itu, yang kelima itu adalah manajer. Biasanya manajer ini kebanyakan itu mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan kembali lagi ke keyakinan mas tadi. Ya kayak kesepakatan, dan breakdown dia jadi keyakinan. Apa sih yang kita yakini di kelas? Kamu kok terlambat? Saya terlambat karena itu nganterin adik sekolah gitu. Oh, kalau kamu terlambat berarti kira-kira mengganggu teman yang enggak? Jadi kamu tidak saling menghormati ya. Makanya kita menuju pertanyaan kita yang tersebut, kita akan menuju ke sebuah keyakinan. Coba kita kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki itu? Nah, kayak gitu. Itu yang biasanya digunakan untuk posisi manajer. Kira-kira, nah, menurut Bapak Ibu semua ini, yang pas itu yang mana? Dari 5 posisi kontrol. Manajer. Idealnya seperti itu ya, menurutnya manajer ya. Jadi kita tuh kayak orang bijak gitu kan. Wow, sama anak. Kayak gitu. Ya, dan benar-benar kayak dan biarkan aku jawaban anak. Jadi saya jawaban anak jawab sampai akhirnya yuk sabar dulu kayak ngomong bolan balik ya itu yang istilah budaya positif di sekolah yang semacam itu. Jadi kita mulai dengan mengajak anak-anak untuk diskusi mengenai kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas baru diterapkan gitu. Jadi ini contoh-contoh pernyataan. Kira-kira biasanya teman-teman yang bagian mana? Saya penasaran dengan BK ini. Biasanya bagian mana ya teman-teman BK? Nah kalau BK itu kan memang terkenalnya di sekolah itu komisi sekolah ya. Memang anak itu sebelum. Kalau saya sendiri sebagai BK sih memang dari pernyataan itu saya cenderung ya memang saya juga kayak gitu. Jadi malu saya lakukan. Akhirnya saya salah gitu. Kalau saya cenderung yang ini cenderung yang ini kalau misalnya anak memang
ini pernyataan yang apa namanya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu kalau untuk anak yang tidak begitu sering bermasalah. Kalau yang sudah sering bermasalah, akhirnya saya mengatakan gini, kamu tidak pernah benar melakukannya gitu. Kalau saya ungkap ya itu memang kalau yang sering nggak itu anak yang bermasalah, saya menyampaikan ke teman-teman ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Tapi kalau yang sudah sering ya akhirnya yang itu kamu tidak pernah benar melakukannya gitu, cenderung menyalahkan begitu. Makanya kamu berjantan. Terima kasih Bu Puri atas berbagi pengalamannya ya mengenai posisi kontrol yang sudah pernah dilakukan. Nah, di sini berarti kami yang tujuannya dengan pemberian materi ini diharapkan teman-teman ada perubahan paradigma tentang bagaimana sih cara untuk pembinaan siswa lebih kemana ke teori posisi kontrol sebagai manajer. Dan bagaimana sih cara untuk posisi kontrol sebagai manajer? Nah, ini ada tahapannya. Tahapannya ini salah satunya dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini tahap-tahapannya. Apa saja segitiga restitusi? Yang pertama adalah tentang penanyakan keyakinan. Ya, yang kedua itu adalah ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Yang kedua adalah validasi tindakannya. Yang ketiga itu adalah pertanyaan. Ini saya berikan contoh video ya mengenai beberapa posisi kontrol ya, yang bisa dilihat dan mungkin teman-teman bisa membandingkan. Sudah masuk colokannya. Colokannya bisa masuk. Intinya semua bisa.
videonya saya kirim aja ya. Yang itu ini kita tinggal dikit aja dulu. Mohon maaf dan terima kasih atas kesempatannya. Oke, ini diawali dengan penstabilan integritas. Artinya di sini tahapannya itu bahwa nilai HI loh. Jadi ini harus sih menceritakannya itu. Kami itu pasti melakukan itu karena ada suatu alasan kan, kayak gitu. Jadi dianggap memang setiap orang itu pasti melakukan kesalahan kayak gitu, itu penstabilan identitas. Terus yang kedua itu adalah validasi tindakan. Baru setelah itu kita validasi. Kira-kira tindakan itu udah benar atau enggak? Validasi tindakan. Baru yang ketiga penanyaan tentang keyakinan. Keyakinan mana yang sudah kamu sadar kayak gitu. Terus kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki itu? Nah itu akhirnya itu ada gitu. Kita dicontoh-contohnya ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia sempurna dan lain sebagainya. Monggo Bu, lanjut. Ini contoh-contoh perkataan untuk validasi tindakan. Maksudnya validasi tindakan itu bisa dibaca nanti ya. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa kita terima jelas? Karena lucu aja dari berpikir yang kiri. Nanti saya nggak jawab ya Allah. Terus akhirnya jawabnya apa? Kayak gitu. Itu memang kita harus pandai-pandai untuk mencari kata-kata pertanyaan yang lain gitu ya. Insya Allah teman-teman semua bisa gitu. Boleh kata-kata. Oke, terakhir. Terakhir sudah selesai berarti kalau sudah di partnya ini refleksi artinya ini sudah selesai. Nah, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Nah, yang menjawab nggak? Refleksi. Jadi untuk refleksinya mungkin yang pertama jadinya kita ini evaluasi kepada diri kita masing-masing gitu ya. Apa yang kita lakukan selama ini sudah benar apa salah gitu. Memang sebagian besar kita selama ini melakukannya motivasi eksternal gitu ya. Jadi harus kita lupa dari sekarang bagaimana melakukan motivasi kita dalam diri visual gitu ya. Terus posisi kontrol tadi ini juga kita harus belajar berubah dari yang semula menghukum membuat ada salah gitu. Jadi harus pertama mungkin kita sebagai teman dulu gitu baru kemudian nanti lebih dalam lagi perasaan yang muncul. Oh iya, perasaan yang muncul ini berarti alhamdulillah sekali gitu ya, ada sesi seperti ini, sesi diskusi gitu, terus berbagi ilmu dari Bapak Ibu guru penggerak gitu ya, yang menjadikan dapatkan itu kami juga memperoleh ilmunya gitu, dan nanti bisa akhirnya membawa perubahan dari bagi sekolah dan juga bagi anak-anak. Yang kemudian itu adalah baik, terima kasih atas yang sudah disampaikan oleh baik, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Terima kasih Bu Leni atas waktunya. Baik, di sini itu sebenarnya materi yang Bu Leni sampaikan itu hampir sama dengan materi yang pernah saya dapat di SMA Sekolah Ramah Anak, ya, di mana setiap peraturan atau konsekuensi yang kita berikan pada
itu adalah jangan lupa bahwa anak-anak kita itu sebenarnya tidak punya pengalaman dalam mendidik. Nah, yang lebih pengalaman itu adalah kita sebagai guru. Jadi kalau kita mendidik anak, kemudian anak itu merasa melanggar sebuah peraturan, kalau kita kembalikan ke anak, otomatis dia juga tidak sepenuhnya bisa memberikan solusi yang baik. Biasanya seperti itu. Misal kalau kita anak tidak mengerjakan tugas, lalu kita kembali ke anak, kira-kira kamu mau saya dukung apa? Tentunya dia akan memilih sebuah keuntungan untuk dia sendiri. Inilah yang dulu pernah menjadi problem di permasalahan SMA, karena setiap apa yang di peraturan yang diberikan oleh para penggerak di SMA itu intinya semua anak terlibat dalam pembentukan seperti ya itulah istilahnya manajer ya dalam memberikan pengawasan pada anak. Ini sepertinya yang perlu kita harus pikir kembali, karena yang kita anak itu tidak mempunyai pengalaman dalam pendidikan dan kembalinya pasti akan menguntungkan dirinya sendiri. Nah, menurut Jadi bagaimana menyikapi hal seperti itu? Terima kasih. Ya memang kalau tingkat SMA kan anak-anak sudah lingkungannya berbeda-beda ya, mulai dari SD, SMP itu berbeda-beda. Jadi mungkin bisa kita awali dengan apa sih maksudnya dengan keyakinan menanamkan diri anak itu gitu loh. Kalau istilah pendidik memang itu bukan ranahnya siswa untuk pendidik. Pendidikan itu adalah menuntut anak memang menuntut anak itu apa ya sesuai dengan kodrat Allah dan kodrat kesamanya yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Artinya ya kita kembalikan ke anak itu bukan istilahnya anak itu mendidik itu bukan gitu. Jadi kembalikan ke anak itu mencari solusi, jadi problem solvingnya apa namanya ya kayak proses berpikirnya gitu loh siswanya itu untuk menyelesaikan masalah gimana itu sebenarnya. Nah untuk hanya nanti misalnya akhirnya saya juga dikembalikan lagi ke gurunya kan gitu. Jadi gurunya di situ sebagai kontrolnya. Jadi tidak sepenuhnya 100% itu dikembalikan ke anak karena ada posisi kontrolnya di gurunya itu sebagai mister. Itu bagaimana? Terima kasih saya bagus sekali. Berbagi pengalaman mengenai SRA. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, terima kasih atas kesempatan dari kami CBP Angkatan 5. Semoga dengan adanya berbagi ilmu ini teman-teman juga termotivasi untuk mengikuti guru penggerak. Insya Allah di Angkatan 9 nanti dibuka Bu. Ada Insya Allah kalau di CBP itu berbeda dengan PPG ya. Kalau PPG itu kan satu belum. DP itu iya pendidikannya itu dia fleksibel santai nggak sih kayak makan gitu ya pendidikan itu ya nanti ya